Siapa yang tak kenal dengan Hong Kong? Kota dengan luas wilayah yang relatif sempit, tetapi memiliki ratusan gedung pencakar langit ini sanggup menjadi magnet para wisatawan dari seluruh dunia. Namun siapa sangka bahwa negara dengan destinasi terbaik itu memiliki sisi tersembunyi dari keindahan negaranya. Kowloon Walled City misalnya. Pada tahun 1989, daerah yang berada di tumpukan bangunan ini sempat menjadi kawasan terpadat di dunia. Kowloon Walled City juga dikenal sebagai kota tanpa hukum dan surganya para penjahat. Kowloon Walled City yang berdiri di atas lahan seluas 0,03 km persegi ditempatkan sekitar 55.000 jiwa dan menampung sebanyak 350 bangunan bertingkat. Setiap bangunan memiliki antara 10 sampai 14 lantai dan diisi oleh 10.700 kamar. Kota ini dibangun secara liar dan organik tanpa perencanaan atau standar arsitektur. Gedung-gedung tinggi dan sempit berdiri berdempetan, saling terhubung oleh jembatan, tangga, dan lorong-lorong gelap. Bangunan-bangunan tersebut terhubung melalui ratusan lorong dengan luas 2 langkah orang dewasa. Beberapa terowongan di antaranya bahkan tertutup karena tertimbun dengan sampah yang dibuang oleh warga melalui jendela rumah. Kowloon Walled City tidak memiliki pelayanan publik seperti listrik, air bersih, sanitasi, atau pemadam kebakaran. Penduduknya harus mencari cara sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka menggunakan generator listrik ilegal, pipa air bocor dan berkarat, tong sampah bersama-sama, dan ember air untuk memadamkan api. Para penghuninya juga tidak bisa dibilang miskin. Masyarakat Kowloon Walled City memiliki ekonomi yang berkembang dengan berbagai macam industri dan perdagangan. Dahulu Kowloon Walled City adalah sebuah benteng militer yang dibangun oleh dinasti Song untuk mengelola perdagangan garam di daerah tersebut. Benteng ini kemudian menjadi sebuah enclave atau kantong de jure Tiongkok setelah New Territories disewakan kepada Inggris pada tahun 1898. Populasi kota ini meningkat pesat setelah akhir pendudukan Jepang di Hong Kong selama Perang Dunia II. Kemudian pertumbuhannya juga menarik banyak pengungsi yang melarikan diri dari Perang Saudara Tiongkok. Pada akhir tahun 1980-an, kota ini berisi sekitar 35.000 penduduk. Dari tahun 1950-an hingga 1970-an, kota ini dikuasai oleh mafia dan memiliki tingkat prostitusi, perjudian, dan penyalahgunaan narkoba yang tinggi. Pada bulan Januari 1987, pemerintah Hong Kong mengumumkan rencana untuk peruntukan kota ini. Setelah proses penggusuran yang sulit dan penyerahan kedaulatan de jure enclave dari Tiongkok ke Inggris, pembongkaran dimulai pada bulan Maret 1993 dan selesai pada bulan April 1994. Kowloon Walled City dikenal sebagai wilayah tanpa hukum yang ditinggali oleh keturunan bajak laut atau kriminal kelas berat yang diakui masyarakat. Oleh sebab itu, kawasan ini sebagai surganya para bandit dan penjahat. Di tangan mereka, kota ini menjadi pusat rumah bordil, kasino, dan opium. Sejumlah toko obat dengan dokter tanpa lisensi resmi membuka bisnis di kota Kowloon secara bebas. Mereka adalah para dokter yang tidak mampu membeli lisensi resmi dari pemerintah, sehingga lebih memilih untuk melanggar hukum demi menjalankan bisnisnya tersebut. Para mafia mendirikan bisnis mereka dan hidup seperti raja-raja di sudut-sudut kota. Berbagai jenis kejahatan dapat ditemukan setiap saat, mulai dari kejahatan yang paling ringan hingga kejahatan yang paling berat. Pada akhirnya kondisi kehidupan di Kowloon Walled City mulai berubah pada tahun 1970 ketika polisi mengambil tindakan tegas dengan menyisir gerombolan para mafia. Tidak hanya terkenal di kalangan penjahat, Kowloon juga menjadi tempat ideal bagi orang-orang kaya yang ingin menghabiskan hartanya. Mereka terdiri dari pengusaha, birokrat, dan masyarakat yang berasal dari Hong Kong untuk mencari kesenangan, narkoba, dan berjudi. Para penjahat imigran gelap sampai orang-orang penting berkumpul di kota ini dengan kepentingannya masing-masing tanpa hukum yang mengaturnya.
Setelah pembongkaran kota Kowloon selesai di tahun 1994, pemerintah Hong Kong mengeluarkan anggaran sebesar 2,7 miliar dolar Hong Kong untuk pembangunan Kowloon Walled City Park. Meskipun kota tembok Kowloon sudah tidak ada lagi, bekas lokasinya masih bisa dikunjungi sebagai sebuah taman yang menampilkan sejarah dan budaya kota tersebut. Taman ini memiliki luas sekitar 31.000 meter persegi dan dibagi menjadi 8 zona tematik. Kowloon Walled City Park juga dilengkapi area hijau yang dipenuhi dengan tanaman dan bunga yang indah. Ada juga beberapa kolam ikan dan air mancur yang menambah suasana tenang dan damai. Kota ini menjadi bukti dari kemampuan manusia untuk bertahan hidup dan berkembang di tengah kondisi yang sulit dan tidak menentu. Kowloon Walled City juga menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang tertarik dengan sejarah dan budaya yang berbeda dari biasanya. Meskipun kota ini sudah tidak ada lagi, kita masih bisa mengenalnya melalui taman yang dibangun di bekas lokasinya. Taman ini memberikan kita kesempatan untuk melihat dan merasakan bagaimana kehidupan di kota Kowloon Walled City.